Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda kembali dalam ibadah pada hari ini. Saya Pendeta Nathanael Prayogo, adalah kehormatan dan sukacita untuk bisa melayani Anda kembali di dalam ibadah pada hari ini, hari Minggu 25 Juli 2021. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Jemaat GSKI Betani Nginden, Shalom. Jemaat GSKI Betani Manyar, Shalom. Jemaat GSKI Betani Citralen, Shalom. Jemaat GSKI Betani Sukomanunggal, Shalom. Dan Jemaat GSKI Betani cabang-cabang lain di Surabaya dan sekitarnya. Damai sejahtera Allah atas kita semua, dan biarlah hari ini berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Bapak Ibu, saya ingin share kepada kita satu tema yang sederhana, tema yang umum, tema yang sudah sering kali saya percaya kita dengar, tapi saya merasa inilah yang Tuhan mau untuk kita galakkan di hari-hari yang sedang tidak menentu ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat fondasi dasar kekristenan kita, yaitu di dalam doa kita. Itu sebabnya renungan kita pada hari ini akan saya beri judul Tekun berdoa. Tekun berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus doa adalah sama pentingnya dengan bernafas. Dan jika anak Allah merasakan kebutuhan yang sangat penting di dalam doa, maka sudah tentu kita sebagai umatnya, kita juga harus memiliki kepentingan yang sama, kerinduan yang sama, keutamaan yang sama. Nah, mengapa banyak orang tidak terlalu senang untuk berdoa? Oleh karena ada banyak miskonsepsi tentang doa. Salah satu orang berpikir bahwa doa itu adalah menyampaikan informasi kepada Tuhan. Dan mereka berkata bahwa kan Tuhan tahu segala sesuatu. Mengapa kita harus menyampaikannya lagi kepada Dia? Bapak Ibu, tahukah kita bahwa doa bukan hanya memberi informasi kepada Tuhan. Dan tujuan utama daripada doa bukannya memberitahu kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi justru di dalam doa kita menyelaraskan diri kita dengan kebutuhan-kebutuhan Tuhan. Bapak Ibu, yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa Tuhan punya kebutuhan di dalam hidup kita. Dan kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita tangkap ketika kita masuk di dalam doa. Karena melalui doa, Dia berbicara kepada kita. Melalui doa, Dia menyampaikan isi hatinya kepada kita. Doa tidak mengubah Tuhan. Doa mengubah kita. Ketika lebih dekat kita dengan Tuhan, lebih kita memahami Dia, lebih kita akan mau untuk meninggalkan setiap sifat-sifat kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, dan kita mau hidup lebih mendekat kepada Tuhan. Doa akan mengubah sikap kita dari menggerutu menjadi memuji, dari mengomel menjadi bersyukur. Dan doa melibatkan kita di dalam rencana kekalnya Allah. Karena atas dunia ini Allah punya rencana. Bahkan di masa pandemi ini Bapak Ibu, Tuhan tetap punya rencana dan Dia tetap bekerja di tengah-tengah dunia ini. Saya sangat percaya di tengah-tengah situasi di mana kita mendengar penyakit ada di mana-mana,
Krisis ada di mana-mana, bahkan kematian ada di mana-mana. Saya percaya roh kehidupan, roh Allah dan pribadi Allah sendiri juga sedang bekerja. Dan bekerja dengan lebih dahsyat. Bagaimana kita bisa memahami kerja Allah, karya Allah? Melalui doa kita. Ketika kita menangkap, ketika kita memahami apa yang Dia kerjakan di dalam dunia ini. Dan yang Dia mau kerjakan di dalam hidup kita. Tujuan terbesar dari doa adalah membangun hubungan langsung, direct dengan Tuhan. Ini kita harus sadari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kenapa? Karena hubungan langsung memberi kepada kita banyak keuntungan. Kita tidak perlu melewati sebuah ritual tertentu. Kita tidak perlu harus ada pada jam tertentu. Kita tidak terikat dengan tempat tertentu. Dan kita juga tidak harus terhubung dengan seseorang. Doa membuat hubungan direct, langsung kepada Allah. Dan itulah yang sebetulnya Tuhan ingin untuk kita alami. Justru di tengah-tengah masa yang sulit ini. Mari saja kita melihat bersama-sama sebuah cerita perumpamaan yang Yesus berikan. Dan ini memberi kepada kita sebuah pengertian bagaimana doa itu harus kita lakukan. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, cerita ini cerita yang sangat klasik. Anda sudah sering mendengarnya, tapi izinkan hari ini saya ingin merefresh kembali, mereview kembali. Karena firman Allah bukan hanya untuk didengar, tapi firman Allah untuk dilakukan. Bukan berapa banyak Anda telah mendengarnya, tetapi berapa banyak Anda telah melakukannya. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Artinya tekun berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan agak sedikit kurang tepat Bapak Ibu. Dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau saya perhatikan di dalam banyak terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Yunani aslinya, maka sebetulnya disebut sebagai berdoa dan tidak jemu. Berdoa dan tidak menyerah. Berdoa dan tidak menjadi lemah. Jadi Tuhan mau supaya dalam hidup kita mempraktekkan manfaat doa ini yang luar biasa. Katanya, dalam sebuah kota ada sebuah hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika atau tepatnya ketika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah Bapak Ibu, inilah perumpamaan yang Yesus sampaikan untuk mengajar kepada kita semua bagaimana berdoa itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika Yesus mengajar, dia memakai beberapa cara mengajar. Yang pertama, dia memakai cara yang namanya metafora, memberikan gambaran, memberikan perumpamaan. Dia lain kali mengajar dengan cara memberikan komparasi atau perbandingan. Tetapi di dalam kisah ini, dia memakai cara mengajar yaitu dengan mengkontraskan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat unik karena kalau kita tidak memahami
cara apa yang Yesus pakai di dalam menyampaikan perumpamaan pada hari ini, maka kita akan terbawa kepada cara perbandingan atau cara persamaan. Dan itu akan memberi kepada kita konsep yang tidak tepat. Yesus sedang memberikan kontras. Bagaimana seorang janda berhadapan dengan seorang hakim. Dan disitulah kita bisa belajar bahwa ada sebuah rahasia besar ketika kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah Bapak Ibu, mengapa doa menjadi penting? Ini menjadi kunci utama di dalam renungan kita pada hari ini. Sebelum nanti kita akan melihat apa yang kita bisa lakukan dalam doa. Mengapa doa menjadi penting Bapak Ibu? Karena di dalam Lukas pasal yang ke-17, kalau Anda baca, Yesus sedang mengajar tentang akhir zaman. Dan ketika dia selesai dengan Lukas 17, masuk ke Lukas 18, dengan tiba-tiba tema itu berubah. Dengan seketika tema itu berubah. Dan Yesus mengajar tentang doa. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya Yesus mau memberitahu kepada kita bahwa ada hubungan langsung dan tak terpisahkan antara keadaan akhir zaman dengan berdoa. Nah ini yang harus kita tangkap Bapak Ibu. Di akhir zaman dengan secara sengaja Yesus menyampaikan bahwa doa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat sekali. Bukan hanya kekuatan untuk kita melewati kejahatan di akhir zaman, tetapi kekuatan untuk kita bisa siap menantikan kedatangan Tuhan. Itu sebabnya dengan sangat yakin saya berkata bahwa di dalam menjelang kedatangan Yesus, akhir daripada akhir zaman, doa harus menjadi kekuatan dan gaya hidup orang percaya. Karena disinilah Yesus mengajarkan sebuah hubungan langsung. Kalau Bapak Ibu membaca di beberapa ayat lainnya, Bapak Ibu akan menemukan Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41, Markus pasal 14 ayat 38 paralelnya, mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ada sebuah koneksi langsung. Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ada koneksi langsung, berjaga-jagalah dan berdoa. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Kolose. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Alkitab memberi kepada kita koneksi yang sangat kuat antara berjaga-jaga dan berdoa. Kalau Bapak Ibu dan Anda dan saya menyiapkan diri kita, sadar bahwa Yesus akan segera datang kembali. Dan kita mau menyiapkan diri kita mau berjaga-jaga atas kedatangannya. Sudah jelas Alkitab beritahu caranya adalah dengan berdoa. Berdoa dengan tekun. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu, apa yang Yesus ajarkan di dalam Lukas pasal 18 adalah perumpamaan yang memakai gaya mengkontraskan. Yang pertama kita akan melihat, ada pilihan yang kontras. Ada dua pilihan yang bertolak belakang. Dan disediakan kepada kita, dibebaskan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk memilihnya. Lihat baik-baik, Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Sekali lagi saya berkata, harus selalu berdoa dan tidak jemu. Dalam bahasa Inggris jelas berkata bahwa Jesus told his disciples. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan. Bagaimana mereka perlu berdoa. Pray all the time and never give up. Berdoa sepanjang waktu, berdoa senantiasa dan jangan menyerah.
Nah, sebagian hamba-hamba Tuhan mengambil sebuah hubungan bahwa inilah yang dimaksud dengan doa yang tidak berkeputusan, doa yang tidak berhenti, doa yang tidak gampang menyerah. Bapak Ibu, tidak salah, tetapi bukannya sebelumnya Yesus sudah bilang bahwa engkau harus selalu berdoa. Jadi artinya dengan Yesus mengatakan selalu berdoa, itu Yesus sedang mengatakan bahwa kita harus senantiasa berdoa. Dan kalau kita senantiasa berdoa, maka kita tidak akan menyerah menghadapi tantangan zaman. Kita tidak akan gagal, kita tidak akan patah semangat menghadapi situasi yang buruk. Jadi saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita sebuah prinsip, yaitu berdoa dan jangan menyerah. Jangan menyerah menghadapi tantangan. Jangan menyerah menghadapi situasi yang tidak menentu. Tidak melemah. Jangan menjadi lemah. Berdoa dengan tekun. Dan dengan demikian kepada kita diberikan pilihan. Pilihan yang kontras Bapak Ibu. Kita harus memilih apakah kita akan berdoa atau kita akan menyerah. Artinya, kalau kita tidak mau memilih berdoa, maka kita akan lebih mudah menyerah menghadapi badai hidup yang begitu dahsyat. Yesus memberikan kepada kita pilihan kontras. Apakah kita akan mendekat kepada Allah atau kita akan menjadi lemah? Artinya kalau kita membuat keputusan untuk berdoa dan mendekat kepada Allah, kita akan menjadi kuat. Tetapi kalau kita tidak mau mendekat, maka pilihan kontras yang kedua, yaitu kita akan menjadi lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semua setuju bahwa yang kita perlukan sekarang ini bukan lagi kekayaan, bukan lagi kemasyhuran, bukan lagi kesuksesan, karena itu tidak terlalu berarti. Yang kita sedang perlukan hari ini adalah kesehatan. Dan bagi Anda yang sedang sakit, kesembuhan. Tahukah Anda bahwa kesembuhan dan kesehatan itu dari Tuhan? Bapak Ibu, dokter, obat hanya mengobati, tapi tidak menyembuhkan. Mereka berharap bahwa dengan obat yang mereka berikan, dengan terapi yang mereka berikan, pasien akan sembuh. Tetapi kesembuhan itu dari Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menjalani hari-hari kita yang sehat, kita minta supaya Tuhan memberi terus kepada kita kesehatan. Bagi Anda yang sedang sakit, baik sakit karena penyakit atau sakit karena krisis ekonomi, biar Tuhan memberi kepada Anda kesembuhan. Nah, dua hal ini kita dapat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Melalui doa Bapak Ibu. Karena itu tepat sekali dikatakan bahwa kalau kita berdoa, maka kita tidak akan menjadi lemah. Kalau kita mendekat kepada Allah, kita tidak akan mudah menyerah. Dan kebalikannya sama. Kalau kita tidak mau mendekat kepada Tuhan, akan sangat mudah untuk kita kalah, terhanyut, dan terlindas oleh badai hidup yang sangat keras. Yang pertama adalah pilihan yang kontras. Yang kedua adalah pribadi yang kontras. Kita menemukan ada dua pribadi yang sama sekali bertolak belakang. Yaitu seorang janda dan seorang hakim yang lalim. Janda versus hakim yang lalim. Janda adalah pribadi yang lemah. Tidak punya pertahanan. Dia tidak punya kekuatan untuk membela diri. Secara finansial dia lemah, secara posisi dia lemah, secara pengaruh dia lemah. Dia janda yang lemah. Dia harus berhadapan dengan hakim yang lalim, pribadi yang sangat berkuasa. Dan terlebih Alkitab mengatakan Yesus memberikan gambaran bahwa hakim itu adalah hakim yang tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bapak Ibu, dalam kontras ini, dalam pribadi yang kontras ini, sudah jelas siapa pemenangnya. Sudah jelas siapa yang akan mengambil kekuasaan. Tetapi yang ajaib adalah bahwa di tengah-tengah pribadi yang kontras ini, justru Yesus mengajarkan kepada kita bahwa
Ternyata janda ini yang berhasil untuk menggetarkan hati dari hakim yang lalim itu. Janda ini benar-benar membuat hidup hakim itu terganggu. Yang akhirnya memaksa hakim itu untuk membelanya. Janda itu telah menemukan rahasia bagaimana menaklukkan hakim yang lalim itu. Dan ia berhasil untuk menemukan kuncinya, yaitu dengan ketekunan. Dengan ketekunan. Nah Bapak Ibu, Yesus tidak sedang membandingkan atau menyamakan hakim itu dengan Allah. Karena ada dua hal yang berbeda sama sekali yang kita bisa lihat di dalamnya. Yesus sedang mengkontraskan hakim itu, yang lalim itu dengan hakim di atas segala hakim. Saudara-saudara, artinya Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa ada hal yang kita bisa lakukan untuk mendekati raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim itu. Janda itu menyentuh hakim yang lalim itu dengan ketekunan, tekanan yang terus-menerus. Tekanan yang terus-menerus. Tidak disebutkan apa yang dia lakukan. Mungkin dia mengetuk pintu, mungkin dia membawa mikrofon, mungkin dia melakukan hal yang membuat hakim itu akhirnya menjadi begitu terganggu. Dengan tekanan yang terus-menerus akhirnya hakim itu menyerah. Tetapi tahukah Anda bahwa kita datang kepada Allah kita, hakim di atas segala hakim, bukan dengan tekanan yang terus-menerus, tetapi dengan ketekunan kita. Tidak perlu dengan emosi, tidak perlu dengan demonstrasi, tidak perlu dengan ancaman-ancaman. Kita hanya perlu datang dengan tekun. Dan hakim di atas segala hakim akan memberikan pembelaan kepada kita. Bapak Ibu, jika hidupmu saat ini seperti janda yang tidak berpengharapan itu, masih ada satu jalan untuk mendapatkan pertolongan, yaitu melalui doa yang tekun. Doa yang tekun menggerakkan hati Tuhan. Doa yang tekun membuat Allah bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Dia, kita tidak datang dengan tekanan-tekanan. Karena Dia tidak perlu ditekan. Dia Bapa yang mengerti akan segala kebutuhan kita. Bahkan sebelum pandemi ini terjadi, sebelum segala sesuatu yang sekarang sedang kita alami, sekarang datang kepada kita, Tuhan sudah tahu. Dia sudah mengerti segala sesuatunya. Dan yang Dia tunggu hanya ketekunan kita di dalam doa kita. Yesus menambahkan di dalam ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada Dia? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum Ia menolong mereka? Jadi yang Tuhan tunggu dari kita bukan tekanan-tekanan melalui doa, tetapi ketekunan kita untuk terus mendekat kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ketika dia dalam keadaan sulit, dia datang seperti menggedor pintu sorga. Dia datang dengan tekanan, dia datang dengan ancaman, dia datang dengan keinginan segera dijawab. Dan ketika doanya dijawab, dengan segera pula dia meninggalkan pintu sorga yang sebelumnya dia ketuk dengan keras. Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Karena yang Dia inginkan bukan hanya menjawab doa kita, tapi yang Dia inginkan adalah membangun hubungan dengan kita. Bapak Ibu, kita tidak perlu mengusik Allah untuk bertindak bagi kita. Dia bertindak bagi kita karena Dia mengasihi kita. Bukan karena tekanan di dalam doa kita. Dan banyak juga orang di dalam doanya membawa jasa baiknya. Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Apalagi yang kurang Tuhan. Seperti pemuda kaya yang datang kepada Yesus. Bapak Ibu, kita datang kepada hakim di atas segala hakim. Bukan seperti janda itu yang datang kepada hakim yang lalim. Karena hakim di atas segala hakim sangat berbeda dengan hakim yang lalim itu. Kontras sekali. Dan
Yesus mau kita datang kepada Allah Bapa itu dengan ketekunan, dengan kasih, dengan sebuah kerinduan. Kita ingin membangun hubungan. Tidak perlu kita mendemo pintu sorga. Tidak perlu kita memaksa Tuhan. Karena itu bukan esensi doa. Tuhan kontras dengan hakim yang lalim itu. Walaupun dia tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi dia berjanji untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan untuk mendekat kepada Dia. Bukan dengan kerinduan untuk mendapat jawaban dari Tuhan. Karena doa itu sebetulnya adalah membuat hati kita memahami hati Tuhan. Dan bukan hanya untuk mendapatkan jawaban pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 mengatakan, semua itu berkat, keuangan, pertolongan, mujizat dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, mari kita percaya akan ayat ini. Bahwa kita datang kepada Tuhan tidak perlu memberi informasi kepada Tuhan bahwa saya butuh ini. Boleh saja kita menyampaikannya, tapi bukan itu esensinya. Kenapa? Karena Alkitab berkata dengan jelas, Bapamu di sorga tahu kamu memerlukannya. Your Father in heaven knows that you need all these things. Bapamu tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita datang tidak dengan keras, tapi kita datang dengan kerinduan. Kita datang dengan ketekunan. Kita datang dengan berkelanjutan. Bukannya sekedar ketok dan kemudian pergi. Tetapi kita mengetok. Dan ketika pintu dibuka, kita mendapatkan pertolongan. Kita masuk di dalam hubungan yang lebih erat dan lebih dalam dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu. Jawaban Tuhan tidak pernah terlambat sama sekali. Dari perspektif kita, nampaknya seperti terlambat. Tetapi dari perspektif sorgawi, tidak pernah terlambat. Ketika kita berseru dalam doa, Tuhan menjawab dengan segera. Seketika, cepat, tanpa penundaan. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa masalah kita sekarang Tuhan sudah punya solusinya. Hanya Dia belum memberikan solusi itu. Kenapa? Karena Dia ingin kita dekat dengan Dia lebih dahulu. Untuk kemudian Dia bisa memberi solusinya kepada kita. Tujuan doa bukan mendapatkan jawaban saja. Tujuan doa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendiri. Dalam keadaan susah dan dalam keadaan butuh. Alkitab berkata dengan jelas bahwa bukannya Dia akan dengan segera menolong. Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu. He will surely hurry and help them. Dengan segera Dia akan menolong. Itu adalah hatinya. I can guarantee. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain berkata that He will give them justice quickly. Aku menjamin, kata Yesus, bahwa Bapa di sorga akan memberi dengan cepat, dengan segera. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa sebelum jawaban itu datang, ketekunan, kedekatan, kerinduan harus kita bangun bersama dengan Dia. Perumpamaan ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah pilihan yang kontras. Yang kedua adalah pribadi yang kontras. Yang ketiga adalah akhir yang kontras. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 berkata, ketika Yesus sudah ceritakan semuanya, Dia ceritakan bagaimana kita harus datang kepada Bapa itu, hakim di atas segala hakim itu, dengan ketekunan bukan dengan paksaan. Lalu Dia berkata, akan tetapi, jika, saya lebih suka dengan kata ketika, bukan if, tapi when. Ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara, Yesus menutup perumpamannya dengan sebuah pertanyaan yang terbuka. Open question. Artinya apa?
tidak ada jawabnya. Dan jawabnya adalah bergantung pada kita yang menjalani di bumi ini. Dia tidak menyatakan bahwa dia akan menemukan atau tidak menemukan iman. Sudah pasti kita semua percaya bahwa dia sangat ingin untuk menemukan iman. Tetapi bagaimana iman itu bisa dia temukan di atas muka bumi adalah bagaimana kita memilih pilihan yang kontras itu. Saudara, kedatangan Yesus itu pasti. Tidak bergantung ada atau tidaknya iman. Allah itu setia. Kita yang berubah setia. Dan di dalam kesetiaannya, Allah itu menunggu untuk kita datang dan membangun hubungan dengan Dia. Pertanyaan Yesus ini pada akhir daripada cerita ini sangat-sangat perlu untuk menjadi perenungan kita. Adakah Ia mendapati iman di bumi? Adakah Dia mendapati iman? Adakah iman di bumi? Saudara, kenapa demikian? Karena di dalam fakta yang sekarang ini kita sudah mulai melihat. Saudara, ada orang-orang yang memilih kelemahan daripada kemenangan. Ada orang-orang yang lebih memilih khawatir daripada damai. Keraguan daripada keyakinan. Ketakutan daripada ketenangan. Kekerasan daripada kasih. Dan itu semua adalah pilihan-pilihan yang kontras dengan iman. Bukankah ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sudah tidak lagi mampu percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahkan ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mulai meragukan akan kuasa Tuhan. Mengapa? Oleh karena badai hidup begitu deras menghantam mereka. Saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu. Mari dalam hari-hari kita ini, kita membuat pilihan yang benar. Yaitu pilihan untuk kita berdoa. Dan hasilnya adalah kita tidak menyerah. Dan kalau kita tidak menyerah artinya apa? Artinya iman kita tetap terjaga. Saudara, mungkinkah badai ini membuat kecenderungan hati manusia menjadi lebih condong untuk melepaskan iman? Yesus tidak bertanya, adakah ia mendapati orang yang berdoa? Dia memulai mengajar tentang doa. Tapi dia menutup pengajarannya dengan iman. Ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa artinya? Tidak diragukan lagi Bapak Ibu bahwa doa adalah ekspresi dari iman. Doa sejati adalah ekspresi daripada keyakinan kita kepada Tuhan yang hidup. Doa bukan membujuk Tuhan untuk menjawab kita. Tetapi doa berarti meyakini, mempercayai Tuhan melalui iman kita. Jadi saudara-saudara, di akhir zaman Yesus mau kita berdoa. Kalau kita berdoa dan berdoa dengan tekun, maka kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan terkilas oleh badai yang terjadi. Dan ketika kita tekun berdoa pada waktu yang sama, sebetulnya kita sedang mengekspresikan kekuatan iman kita. Orang yang imannya kuat, dia akan berdoa dengan kuat. Orang yang imannya lemah, doanya akan lemah. Dan ketika kita berdoa dengan kuat, ketika kita sedang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kerinduan dan bukan hanya untuk mendapatkan jawaban, maka sebetulnya itulah ekspresi iman kepada Tuhan. Dan ketika kita menyatakan ekspresi iman kita, maka jawaban dari pertanyaan Yesus akan sungguh-sungguh kita berikan dengan mantap ketika dia datang kembali. Tuhan, oleh anugerah-Mu, imanku tetap kuat, imanku tetap teguh. Bapak Ibu, saya percaya semua kita rindu iman kita tetap kuat. Tapi bagaimana iman kita bisa tetap kuat di tengah-tengah badai hidup? Bangunlah hidup doamu dengan sungguh-sungguh. Karena doa dan iman adalah satu kekuatan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kekuatan yang saling bersinergi satu dengan yang lain. Dan kalau kita melakukannya Bapak Ibu, maka ketika dia datang kembali, dalam waktu yang tidak lama lagi,
dia akan temukan iman Anda dan saya adalah iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tidak tergoncangkan, dan iman yang siap menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua, biarlah renungan ini akan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami masih melewati saat-saat yang sulit. Kami masih ada di tengah-tengah badai hidup. Tapi kami mau belajar dari perumpamaan yang Engkau berikan. Yaitu kami mau berdoa dengan tekun. Dan kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau kalah, kami tidak mau angkat tangan dan putus asa. Kami hanya mau percaya bahwa di tengah-tengah badai ini Tuhan tetap bekerja. Karena itu kami mau terus membawa hidup kami dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Dan karena kami percaya Engkau adalah hakim yang baik, Allah Bapa yang baik. Kami tidak datang dengan tekanan-tekanan kami. Kami datang dengan kerinduan, kehausan akan Tuhan. Dan kami percaya kalau ini menjadi gaya hidup kami Tuhan. Maka pada waktu yang sama iman kami akan terbangun, terjaga, terpelihara. Sungguh kami rindu ketika Engkau datang kembali. Engkau menemukan iman di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada akhirnya Engkau bisa tersenyum dan berkata kepada kami, hai Engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk membangun hidup doa kami. Tolong kami untuk memilih, untuk dekat dengan Tuhan dan tidak menjadi lemah. Memilih untuk berdoa dan tidak menyerah. Karena kami tahu di dalam doa ada kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Berkat-Mu di atas kami semua pada hari ini. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan dan kemurahan Tuhan saja. Kami tahu di dalam tangan-Mu, kami aman, kami terjaga, kami terpelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Imam besar agung kami, pengantara kami kepada Bapa, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Oh, berseru
akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh